Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di Podsas, obrolan seputar Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Kembali lagi bersama saya, Lita, yang akan menemani semua sahabat beberapa menit ke depan nih teman-teman nih. Dan khusus di podcast kali ini, kita kedatangan Mama Sakil yang sudah berjuang bersama anaknya kurang lebih berapa Mama? 1 tahun. 1 tahun nih teman-teman nih. Yuk, boleh banget Mama Sakil diperkenalkan dulu namanya siapa, kemudian menemani adik siapa. Halo Kak Juli. Hai. Perkenalkan, nama saya Fitria, orang tua dari Asaka Sakil Jayan yang didiagnosa malformasi limfatik atau kelainan bawaan pembuluh darah yang tidak berbentuk apa gitulah, pokoknya tidak beratur. Nah, kalau teman-teman tahu nih, pada saat pertama kali Sakil datang ke sini itu lidahnya membesar ya, Mama? Iya Kak, jadi lidahnya itu membesar bawaan lahir. Jadi dari lahir memang sudah terlihat atau bagaimana, Ma? Sudah, cuma masih kelihatan agak kecil gitu kan, belum jelas. Berarti ciri-ciri awal Sakil itu bagaimana, Ma? Awalnya ya pas lahir tuh langsung lidahnya tuh biru tebal kayak ampela ayam gitu tuh. Terus tiba-tiba kempes pas itu langsung dirujuk ke RS daerah kan, katanya takut menuju tiroid. Habis itu cek lab, ternyata cek lab itu normal. Kata dokter anaknya, ini nanti dibawa ke sini lagi umur 1 tahun ya Bu, katanya gitu. Sekarang sih enggak apa-apa, katanya gitu kan. Pas umur belum 1 tahun tuh Kak, udah ada gejalanya. Jadi bintik-bintik merah tuh kayak sariawan banyak, berdarah juga. Awalnya tuh kan periksa ke klinik biasa karena dia demam kan. Terus kata dokter, ibu anaknya kenapa? Kenapa dok? Itu lidahnya, oh kalau lidahnya dari lahir. Enggak, itu yang bintik-bintik merah kenapa? Enggak tahu, bukannya sariawan ya dok, kataku. Terus kata dokternya, enggak Bu, coba aja deh periksa ke dokter anak, katanya gitu. Terus akhirnya aku bawa tuh kayak ke RSUD lagi. Terus kata dokter anaknya, ini penyakit langka Bu, katanya gitu kan. Coba deh ibu ke dokter bedah deh, katanya kan. Akhirnya ke dokter bedah. Habis dari dokter bedah, kata dokternya, kayaknya nggak apa-apa deh Bu, selama nggak kegigit mah aman, katanya gitu. Akhirnya dikasih obat aja, alhamdulillah ya sembuh, hilang tuh sariawannya Kak. Tapi kondisi lidahnya masih membesar? Masih membesar, keluar lah kayak melet gitu kan, tapi kadang masuk. Berarti selama setahun itu ada kondisi membesar dan mengecil atau memang ukurannya? Kalau demam Kak biasanya tuh ikut besar, tebal gitu ya, pokoknya lebih besar lah. Berarti kondisi-kondisi tertentu membuat lidahnya semakin membesar. Iya. Termasuk ketika demam tadi ya. Demamnya tuh sering juga. Tadinya kan awalnya kata dokternya tuh kan nggak apa-apa kan, jadi aku ikut, ya udah percaya gitu aman. Tapi kok kayak aneh gitu Kak, sering demam kan, masa demam terus. Tapi dikasih paracetamol tuh emang lidahnya ikutan kempes lagi, nggak besar. Nah, pada usia Sakil berapa tahun Mama bawa akhirnya untuk berobat ke rumah sakit? Usia 2 tahun Kak. Kan usia 1,5 tahun tuh muncul benjolan lagi tuh kan di apa lehernya tuh, di bawah di dagu. Di dagunya. Terus akhirnya aku bawa lagi, cuma aku ganti vaskes. Aku pindah ke RS Hermina ya. Terus kata dokter di situ, ini Bu mau dibawa ke RS Tangerang apa gimana, katanya. Tapi dikasih obat dulu tuh kan sama dokternya. Kata dokter kalau kempes nggak usah dibawa, katanya gitu. Akhirnya nggak aku bawa, alhamdulillah udah kempes Kak. Tapi aku masih penasaran kan lidahnya kayak gini terus gitu. Akhirnya aku pindah lagi ke dokter Tonggak tuh, RS Tonggak. Di situ baru bilang katanya, Bu, coba dibawa ke RS besar aja Bu. Tapi aku udah takut tuh ya Kak, karena takut dioperasi kan, kasihan masih kecil gitu kan. Terus akhirnya pulang, aku nggak ini si Dede nggak diperiksa kan, si Sakil nggak diperiksa di situ. Ini Bu aku nggak pegang ya, cuma nggak berani, katanya kan. Akhirnya disuruh pulang. Nah setelah itu baru tuh Lebaran Kak, malam takbir tuh kan dia lihat petasan, tiba-tiba ini nggak bisa nyusu. Dia tuh kan dulu masih ASI kan Kak, tiba-tiba nggak bisa nyusu tuh malam jam 10, nangis terus kan. Besoknya tuh nggak aku bawa ke RS, pikirku kan juga libur kan karena Lebaran, terus nangis terus tuh.
Akhirnya berapa hari gitu kan masih demam kak ya, lidahnya juga makin gede. Aku bawa ke Hermina tuh udah hari keberapa gitu lebaran. Terus kata dokternya baru bilang tumor di situ. Berarti baru ketahuan tumor pada saat itu. Iya, Ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya? enggak ada sih kak, cuma cuma dilihat aja. Terus dokter bilang kayaknya tumor deh bu ini, kayak gitu kak. Terus baru langsung ibu mau pilih RS mana katanya, Tangerang apa Cipto. Terus aku langsung pilih ke Cipto. Nah, Mama sakit dari mana, Mah? Boleh tahu nggak? Asalnya Aku dari mana? dari Banten kak, Cilegon. Berarti dari Banten langsung dirujuk ke Ke Cipto. Cipto ya. Terus aku sempet nyari-nyari kan di TikTok tuh yang lidahnya kayak sakil gitu. Akhirnya tuh aku nemu yang sakitnya kayak sakil, cuma diagnosanya beda. Terus aku tanya lah, mah ini sakit anaknya sakit apa ya, kataku kan. Coba emang ciri-cirinya sama nggak mah? Dia kirim kan ciri-ciri anak dia. Terus oh aku beda sih mah ciri-cirinya, kataku. Dia sih cuma di lidahnya aja, nggak ke anggota tubuh lainnya gitu kan kak. Terus dia nyaranin ke RSCM itu sebelum aku ke dokter anak itu. Terus kata dia coba dibawa ke RCM katanya gitu kan, tapi aku masih takut dioperasi gitu kan, takut diapa-apain. Tapi dokter menyarankan apa, Mah? Tindakannya? Apakah Yang di mana? pada saat di Cipto? Oh ya, aku pertama ke situ tuh aku bawa kayak belum dipegang karena emang ini udah lagi sakit-sakitnya tuh, tapi belum dipegang sama dokter. Terus akhirnya aku ke IGD besoknya baru dipegang itu, ronsen sama USG lidah. Baru itu juga belum tegak gitunya diagnosanya, katanya sih tumor lidah gitu. Berarti diagnosa awal di tumor lidah. Tumor lidah. Nah, yang pertama kali mengetahui kalau sakil terdiagnosa berarti Mama sendiri. Iya. Nah, apa perasaan Mama pertama kali nih ketika tahu kalau sakil ternyata terdiagnosa tumor lidah tersebut? Pasti sedih lah kak, maksudnya pas lahir aja udah kaget gitu, maksudnya lidahnya kenapa gitu kan. Pas dia brojol tuh nangis, lidahnya kan melembung tuh, kaget lah kenapa lidahnya kayak gitu kan. Pokoknya nggak kayak anak yang lainnya. Yang pertama kali Mama pikirkan saat itu apa nih? Pokoknya setiap dia tidur tuh ya kak, aku mikir anak ini kedepannya kayak gimana gitu kan, masa kayak gini terus gitu. Sebelum aku bawa ke itu kan, aku juga mikir-mikir anak nih mau gimana kedepannya. Berarti sakil anak pertama ya, Mah? Ya anak pertama. Untuk reaksi keluarga sendiri mengetahui hal tersebut gimana? Kaget juga lah pasti kak, kaget. Terus apalagi kan kalau namanya juga anak kecil kan, pasti nanya sakit kenapa mah, katanya lidahnya kok merah terus, katanya kayak gitu. Terus aku cuma jawab nggak apa-apa lagi sakit kayak gitu. Tapi ada kondisi-kondisi sakil yang rewel gitu nggak, Mah? Iya kak, itu rewel terus kak kalau malam tuh ya, kayak pokoknya jam-jam tertentu tuh nangis, nggak tahu, tapi kan namanya juga belum bisa ngomong ya, nangis terus pokoknya malam tuh minta digendong, mamanya juga capek kan, minta gendong terus. Terus aku juga belum ngerti kan kak, maksudnya sakit atau enggaknya. Aku marahin lah kan, maksudnya kamu nangis terus, nyusahin terus gitu. Tapi disertai demam juga, Mah? Enggak kak, kadang kalau lagi demam, enggak demam juga nangis terus, rewel. Pas udah bisa ngomong baru tuh kan, mama sakit lidah kayak gitu. Memang yang dirasakan di lidahnya. Jadi dulu tuh sempat dibawa ke orang pinter kayak gitu kak, minta akhir. Tapi tetap kayak gitu, katanya kan takutnya di inilah gitu kan. Kalau di kampung mah masih percaya kayak gituan kak. Berarti sebelum dibawa ke rumah sakit untuk berobat, sempat dibawa untuk berobat alternatif? Iya, katanya waktu hamil ini lindas katak katanya gitu kan, kodok kayak gitu. Suruh diminum airnya nih kayak gitu. Tapi lidahnya masih tetap kayak gitu kak. Nah, untuk pengobatan sakil sendiri apa aja nih, Mah? Pertama tuh di kemo kan kak, sempat di kemo selama 10 minggu.
tapi nggak ada perubahan kan, nggak respon. Terus akhirnya sakit disuruh MRI, baru ketahuan tuh diagnosanya. Dari situ nunggu jadwal operasi, dapat operasi Desember 2025. Habis itu disuruh ini kemo oral. Berarti emang tindakan utamanya harus dilakukan pemotongan lidah. Iya, karena di kemo nggak mengecil kan ya kan, terus akhirnya diangkat tuh, diangkat sih masa lidahnya. Tapi tetap harus kemo katanya. Pikir aku kan setelah operasi tuh udah nggak ada pengobatan lainnya kak, itu masih di kemo karena menujunya sih kanker katanya kan kak, tapi alhamdulillahnya nggak ganas gitu. Tapi tidak ada indikasi penyebaran ya Maya? Nggak ada katanya sih kak. Nah, saat mendampingi adik Syakil nih selama pengobatan, eh, apa aja yang ngebuat mama kuat akhirnya untuk mendampingi adik Syakil? Dulu sih kayak belum sempat nerima gitu, kenapa anak saya kayak gini gitu kan. Tapi ternyata pas udah kesini sini ngelihat banyak bukannya Sakil doang gitu yang sakit kayak gini, malah ada yang lebih dari Sakil gitu. Jadi aku bersyukur kak, masih bisa bersyukur. Terus banyak ibu-ibu hebat kan. Termasuk tinggal di sini juga bersama. Iya, dan alhamdulillah aku nemu rumah singgah kan kak, jadi bisa dibantu gitu. Pertama kali tahu rumah singgah dari mana, Ma? Tahunya dari itu kan, aku yang nyari TikTok itu kak, Mama Ilham itu. Terus di pas itu rawat inap juga kan, sempat ya ketemu sama Mas Aji. Suamiku ketemu sama Mas Aji juga. Sempat belum apa, sempat nggak setuju tinggal di rumah singgah karena emang jauh sama keluarga kan kak. Tapi mau gimana lagi gitu. Pikir aku juga nggak panjang kan kak pengobatannya, setelah rawat inap tuh udah pulang, ternyata masih panjang. Itu sudah berapa lama, Ma, tinggal di rumah singgah? Hampir 1 tahun kak, dari tahun 2025 Mei, nanti Mei depan 1 tahun. Ya, alhamdulillah sudah dilakukan operasi juga Iya ya. alhamdulillah. Ada nggak Ma hal-hal yang eh, bikin Mama teringat dalam mendampingi adik Syakil? Ada nggak hal-hal apa dalam menjalani pengobatannya atau apa? Ya kadang ingat perjuangannya kak, ya Allah nggak nyangka bisa sampai di titik ini gitu. Yang dulu nggak tahu apa-apa, terus pokoknya nggak nyangka lah kak udah sampai di titik ini. Ada nggak hal-hal tersulit yang Mama rasakan ketika mendampingi Syakil? Paling anaknya sih ya kak, dulu kan rewel banget tuh, minta gendong terus, nggak mau di stroller kan. Itu sih kak, capek kan sendiri gitu kan, ngelihat orang-orang sama bapaknya gitu kan, aku sama Sakil doang. Terus sekarang sih alhamdulillah masih udah mendingan ya kak, karena udah diangkat penyakitnya kali ya, jadi udah nggak agak rewel lah, udah rewelnya agak hilang gitu, udah mau di stroller, jadi alhamdulillah agak ringan. Nah, kalau aku boleh tahu, berarti setelah tinggal di sini berapa lama, Syakil menjalani operasi tersebut? 1,5 tahun kayaknya kak. Berarti setengah tahun tinggal di sini, langsung dilakukan pengangkatan. Oke sahabat, nah baru aja kita break azan sebentar nih, kita lanjut untuk berbincang hangat bersama Mama Syakil nih. Nah, boleh banget nih Ma diceritakan bagaimana Syakil saat itu pada menjalani operasinya. Waktu itu dapat jadwalnya Desember kak, tanggal 15, dapat panggilan. Terus aku sama suamiku kan, terus masuknya kayaknya siang deh kan, di jadwalnya sih ngomongnya 10 pagi, masuk jam 12, terus selesai habis maghrib. Pokoknya deg-degan lah kak, takut kenapa-napa kan. Aku nunggu sama suami aku, terus saudara-saudara juga pada nelpon, gimana udah selesai apa belum katanya kan. Pokoknya agak lama ya kak. Dalam waktu berapa jam waktu itu? Kayaknya hampir 6 jam kayaknya. Total 6 jam? Iya. Terus setelah itu masuk picu kak. Masuk picu, keluar dari operasi tuh
Dari ruang operasi itu pokoknya kaget kan, alhamdulillah udah beda gitu kan. Dokter juga nunjukin tuh pas lidahnya, ini ya bu potongan lidahnya dipotong segini kayak gitu kan. Kaget kan, pokoknya nggak nyangka gitu ya, dokter hebat gitu ya bisa. Kurang lebih berapa senti Ma yang dipotong saat itu? Kurang itu sih kak, lupa. Tapi hampir sebagian. Sebagian ya, pokoknya yang keluarnya gitu ya, Oh, hanya yang keluarnya yang aja. keluarnya aja yang dipotong. Jadi bentuknya tuh kayak V apa ya, tapi nggak kayak V juga sih. Nah, Terus pasca operasi bagaimana, Mam? Kondisinya sakit apakah semakin membaik atau bagaimana? alhamdulillah kak, setelah operasi itu keadaannya makin membaik, lebih ceria gitu kan, udah nggak ngomong sakit lidah kan, alhamdulillah. Tapi kalau demam ya wajar ya kak, maksudnya biasanya juga anak-anak mah ada aja demam mah gitu. Terus lagi ngejalanin ini kak, terapi bicara. Berarti sudah membaik ya, Ma ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, cuma ya masih lanjut kemo ya kak. Tapi kelihatan sih, Ma, karena kan dari awal sakit datang ke sini kan sering digendong-gendong, sering rewel. Kemudian setelah dioperasi, alhamdulillah Iya kak, semakin alhamdulillah membaik, banget. mau main sama yang lain ya. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah operasi ini pengobatannya selanjutnya apa aja, Ma? Selanjutnya tuh kemo aja sih kak, kemo oral. Obatnya tuh 1 bulan sekali beli, diminum tiap hari. Cuma nggak di cover BPJS obatnya. Berapa harganya kalau boleh tahu, Ma? Perkiraan 1,5 ya kak, 1.500.000. Per bulan? Iya, Sekali? ya sebulan sekali, minum setiap hari. Itu ketahuan sampai berapa lama atau enggak? Katanya Atau sih belum tahu seumur hidup katanya sih ya kak. Cuma dilihat ininya aja, reaksinya katanya gitu. perkembangannya? Heeh. Tapi ada perubahan? Alhamdulillah sih ada kak. Ya sekarang udah bisa mingkem kan. Iya. Alhamdulillah. Agak mengecil lah gitu. Ya mengecil lah, alhamdulillah gitu. Nggak melet terus. Tapi untuk makan dan minum Udah bisa kak, alhamdulillah. Dulu kan sempat pakai selang NGT kan untuk minum. Sekarang udah dilepas, udah mau makan kan. Minum dari mulut bisa. dan tidak ada keluhan-keluhan juga ya, Ma? Iya kak, alhamdulillahnya nggak ada. Pasca operasi juga ada pemeriksaan ya kak, USG lidah. Kemarin sempat ini USG udah dilakukan. Terus itu juga nunggunya lumayan lama ya kak. Terus suruh amprah MRI, pemeriksaan MRI juga. Itu juga lama nunggu jadwalnya, lumayan 4 bulanan lah. Berarti setelah ini akan dilakukan, Pemeriksaan MRI. iya. Nah, boleh nggak, Ma, diceritain pasca operasi Sakil waktu itu, bagaimana ketika tinggal di rumah singgah? Apakah ada perubahan-perubahan yang Sakil alami atau bagaimana? Pasca operasi sih namanya belum ini ya kak, jadi lidahnya masih ada jahitan kan, jadi makan juga masih belum bisa gitu. Berarti untuk konsumsi sendiri, Sebulan sih katanya kan belum boleh bisa makan kan gitu. berarti setelah operasi Setelah sebulan, belum boleh makan dulu, tapi dia udah kayak pengen minum dari mulut gitu. Kalau minum air putih sih boleh, cuma kayak susu nggak boleh. berarti asupannya dari Dari NGT. NGT, iya, dari selang. Berarti pemasangan NGT selama sebulan ya, Ma? Enggak, 1 minggu biasanya ganti. Oh, seminggu sekali diganti Seminggu sekali selama ganti. sebulan. Iya. Nah, pas pertama kali Sakil coba makan nih, ada nggak rewel atau keluhan apa? Atau memang aman-aman aja? Paling nggak bisa sih kak, kayak nggak bisa mah, kayak dulu bisa nyedot. Nah, itu baru pas operasi itu belum bisa. Kayak niup belum bisa gitu. Tapi kan kondisi Sakil saat ini sudah membaik ya, Ma, ya? Sudah bagian rahangnya juga sudah normal kembali ya? Normal, ya alhamdulillah. Nah, kalau dari keluarga sendiri menerima atau tidak nih pada saat kondisi Sakil saat ini? Pasti seneng lah kak udah dioperasikan. Alhamdulillah katanya udah bagus, udah mingkem katanya gitu. Ya alhamdulillah. Kapan pulang ada gitu kan. Pikirnya juga abis operasi tuh pasti udah selesai gitu kan. Ternyata kan sempat pulang tuh lebaran tuh kan kak, dikira nggak berangkat lagi katanya. Lah kok emang pengobatannya masih, kan udah dioperasi katanya gitu kan. Masih lah gitu kan.
orang masih panjang kataku. Adalah pemeriksaan lain. Ada yang orang tahu kan cuma udah operasi udah gitu selesai. Padahal masih ada harus USG dan MRI lagi. Iya, masih pemeriksaan lain-lain. Nah, sejauh menemani Sakil pengobatan nih, Mah, apa saja yang sudah dilakukan bersama keluarga termasuk suami sendiri, apa saja yang sudah dikorbankan? Pertama berangkat ke sini kan nggak ada itu tuh Kak, nggak punya pegangan lah. Tuh jual mas kawin. Terus ya buat ongkos kan Kak, nggak punya ongkos jual mas kawin. Terus ayahnya ya masih punya banyak itulah Kak, cicilan gitu kan. Malah nggak nyangka malah berangkat ke sini. Tuh. Berarti pertama kali berangkat ke Jakarta bersama suami ya, Bu? Pertama sendiri Kak, sendiri. Terus waktu itu karena rewel ya si Sakil, jadi ditemenin neneknya. Terus alhamdulillahnya udah agak mendingan, neneknya pulang. Tuh, paling ayahnya nengokin 2 minggu sekali gitu. Berarti alhamdulillah perubahannya sudah membaik ya, Maya. Insya Allah ya, tinggal melakukan USG dan MRI. Merah, ya. Nah, boleh banget nih, Mah, dikasih harapannya nih ke depannya untuk Sakil. Harapannya ya Kak, semoga sih nggak ada pengobatan lanjut ya, udah sembuh total, udah diangkat penyakitnya gitu. Karena kan kemo juga lumayan kan Kak obatnya. Ya penghasilan ayahnya Sakil juga gak seberapa kan Kak gitu. Semoga sembuh total lah gitu. Amin, semoga kita doakan Sakil semakin membaik Amin. dan semakin bagus kondisinya juga ya, Mam Amin. ya. Nah, yang terakhir kali ini boleh banget dikasih pesannya untuk teman-teman seperjuangan Sakil nih. Ya untuk teman-teman sebenarnya Sakil, pejuang kesembuhan ya, tetap semangat, pokoknya jangan menyerah, yakin pokoknya pasti sembuh gitu ya. Amin, insya Allah ya, Maya. Nah, itu dia nih teman-teman nih perjuangan Mama Syakil bersama Sakil yang sudah berjuang hampir setahun lamanya nih teman-teman. Untuk teman-teman yang lain yang mau membantu, boleh banget kunjungi website kami di sahabatayasara.org.id dan juga Instagram kami di Yayasan Sahabat Ayasara. Nah, itu aja nih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.